Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartin. Kali ini saya akan membahas tentang soal-soal tes intelijensi umum atau biasa yang disebut dengan TIU. Nah, ini ada 10 soal yang akan kita bahas. Sebelumnya, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu bagi yang belum ya. Oke, langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ini tes intelijensi umum yang biasanya sering keluar di soal-soal tes CPNS maupun tes masuk kerja ya. Nah, di sini soal nomor 1 nih. Di sini diketahui bahwa jika 6 pangkat 4 ditambah 6 pangkat 4 dan seterusnya itu sama dengan 2 kali A pangkat N. Dengan A dan N adalah bilangan bulat, maka nilai A plus N adalah, nah gimana nih kalau ada soal seperti ini? Nah, pertama kan kita hitung dulu nih. Di sini ada 6 pangkat 4. Ini karena di sini adalah persamaan ya, persamaan kiri dan kanan kan sama nih. Harus dibuat sama. Nah, berarti kan ini perkalian, ini juga harus dibuat dalam bentuk perkalian. Kita hitung dulu di sini 6-nya ada berapa nih? 1 2 3 4 5 6. Berarti ada 6 kali ya. Kalau ada seperti ini kan bisa kita tulis menjadi 6 kali 6 pangkat 4 gitu kan, artinya 6 pangkat 4 nya ini ada 6 sama dengan, kita tulis nih sama dengannya 2 kali A pangkat N. Nah, kemudian sifat eksponen kalau ada perkalian seperti ini, 6 sendirian, 6 ini kan dia sama aja dengan 6 pangkat 1 ya. Nah, sifat eksponen kalau ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama aja dengan A pangkat M plus N. Jadi dia pangkatnya itu dia ditambah. Jadi ini sama aja dengan 6 pangkat 1 tambah 4, 5. Sama dengan 2 kali A pangkat N. Nah, kan dia bersama nih. Karena di sini dibuat 2 kali, maka 6 ini juga bisa dibuat menjadi 2 kali. Berarti 6 itu kan dia 2 kali 3 pangkat N sama dengan 2 kali A pangkat N. Nah, udah ketemu kan persamaannya kiri sama kanan. Maka dari sini diketahui bahwa 3 ini dia sama aja dengan A. Berarti ketemu A sama dengan 3. Kemudian pangkatnya di sini, oh maaf ini pangkatnya 5 ya, pakai atas ya. Nah, 5 itu sama aja dengan N. Berarti 5 sama aja dengan N. Udah, yang ditanyakan adalah A plus N. A plus N. Nah, A-nya di sini ketemu 3, N-nya itu ketemu 5. 3 tambah 5 itu 8. Maka yang benar adalah yang D. Gitu ya. Soal nomor 2, di sini ada deret. Deretnya itu 18, 10, 20, titik-titik, titik-titik, 16, 32, 24 gitu ya. Nah, 16 ke 10 ini kan turun. Nah, kalau biasanya di sini ada turun kayak gini, ini biasanya itu loncat. Jadi kita loncatin aja nih, 18 ke 20. 18 ke 20 itu diapakan sih? Ditambah 2. Kalau dia loncat 1, berarti kan dia di sini harusnya di sini. Loncat 1, kemudian loncat 1 gitu kan? Ini sama berarti 10, ini sini loncat 1, di sini loncat 1, di sini loncat 1. Nah, kita cari dulu yang diketahui nih. Ini kan belum diketahui. 16 ke 24. 16 ke 24 itu ditambah berapa? 16 ke 24 itu ditambah 8 ya. Nah, biasanya dia polanya sama. Kalau di sini tambah 8, ini dia juga ditambah 8. Nah, ini kan dia polanya tambah 4, terus tambah berapa? Tambah 8 gitu kan. Maka pola yang mungkin itu dia ditambah 4. Kenapa? Karena dia dikalikan sama dirinya sendiri. Ini kan dia 2 kali 2 dikalikan 2 ya loncatnya ya. Jadi dari sini ke sini, ini 2 kali 2, 4. Dikalikan 2, dari sini ke sini juga sama dikalikan 2. Jadi dia ada 2 sub gitu ya. Nah, kalau dia di sini ditambah 4, berarti kan dia di sini 20 ya. 20 tambah 4 itu 24. Nah, kemudian ini 10, ini dia polanya sama. Kalau plus 2, plus 4, plus 8, ini juga sama. Plus 8 di sini, plus 4 di sini, plus 2. Nah, sekarang kita hitung. 10 tambah 2 itu 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 8, 24. Betul ya? Berarti jawaban yang sesuai yaitu 12 sama 24. Yang B. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. Sebuah persegi panjang mempunyai lebar 2x cm dan panjang 3x cm. Jika luas persegi panjang adalah 150 cm persegi, maka nilai x adalah, nah, di sini diketahui lebar.
ya. Lebarnya ini 2x. Kemudian di sini ada panjang. Nah, panjangnya 3x. Kemudian jika luas persegi panjang, jadi kita punya persegi panjang, luas persegi panjang itu rumusnya panjang dikali lebar. Ya, panjang kali lebar. Nah, di sini diketahui bahwa luas persegi panjang itu ini 150 cm persegi. Berarti luasnya ini 150 cm persegi. Nah, sedangkan panjangnya panjang kali lebar, panjangnya itu 3x cm, berarti 3x cm dikalikan lebarnya 2x cm. Nah, cm kali cm kan cm persegi nih, jadi kita coret aja si satuannya ya. Berarti 150 sama dengan 3x dikalikan 2x. 3x kalikan 2x berapa nih? 6x kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan 150 dibagi 6. Nah, jadinya x kuadrat sama dengan 150 dibagi 6 itu 25. Berarti x sama dengan 5. Harusnya kan dia x-nya kan bisa plus minus 5 ya, tapi kalau misalkan satuan panjang itu nilainya nggak mungkin negatif, berarti x-nya itu 5. Udah, berarti jawabannya yang B. Lanjut ke soal yang nomor 4. Jika diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil 1 sama dengan 24 dan Y adalah hasil penjumlahan bilangan genap 1 sampai dengan 24, maka berlaku, nah, diketahui X adalah penjumlahan bilangan ganjil 1 sampai 24. Jadi kan kalau misalkan si X ini, X penjumlahan bilangan ganjil berarti kan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah dan seterusnya sampai 23 karena bilangan ganjil sampai 24 ya. Sedangkan Y yaitu adalah penjumlahan bilangan genap berarti 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah dan seterusnya sampai 24. Maka berlaku gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat soal ini itu kan perbandingannya ya, ini kan dia ada 1 kan bisa kita pasangkan nih ya, 1 sama 2, 3 sama 4, 5 sama 6, 7 sama 5 dan terakhirnya 23 banding 24 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kita jumlahkan, kalau kita lihat si Y ini kan dia posisinya selalu lebih besar dari X kan. 1 ini 2 berarti Y-nya lebih besar. Ini 3 kita sandingkan sama 4 dia juga lebih besar. Nah, kalau misalkan seperti ini maka berlaku si Y ini pasti lebih besar dari X karena di sini angka-angkanya lebih besar ya kan. Nah, maka yang benar yang apa nih? X lebih besar dari Y. Salah, berarti X kurang dari Y karena X nya ini angkanya lebih kecil semua daripada Y. Jawabannya yang B. Nomor 5, Dewi lahir pada tanggal 1 April 1984 dan Putri lahir 1 April 1998. Pada tahun berapa usia Dewi 3 kali usia Putri? Nah, gimana nih? Jadi kita punya 2 yaitu Dewi sama Putri. Ya. Dewi ini dia lahir pada tahun 1984, sedangkan Putri itu lahir pada tahun 1998. Nah, sedangkan tanggal sama bulannya kan sama nih. Nanti berarti dia selisihnya berapa? Selisih umurnya, selisih umur Dewi sama Putri itu berarti kan tinggal tahunnya ini dikurang ya. 1998 dikurangi 1984 itu kan berarti dia selisih umurnya itu 14 tahun. Yang lebih tua siapa sih? Yang lebih tua pasti si Dewi, ya enggak? Jadi ketika si Putri baru lahir, si Dewi umurnya sudah 14 tahun. Ini udah 14 tahun umurnya. Gitu ya. Nah, jadi ketika nih kita misalkan usia Putri itu kita misalkan X ya. Kita kan nggak tahu nih X-nya berapa nanti ya. Kalau misalkan usia Putri itu X, maka usia Dewi adalah X plus 14 karena kan dia selisihnya 14 tahun. Jadi ketika Putri baru lahir, Dewi 14 tahun. Putri 1 tahun, Dewi 15 tahun. Putri 2 tahun, Dewi 16 tahun. Gitu dan seterusnya kan. Berarti usia Dewi itu usianya si Putri ditambah 14 tahun. Kita misalkan seperti ini kan.
Nah, pada tahun berapa usia Dewi 3 kali usia Putri? Pada tahun berapa sih usia Dewi ini 3 kalinya usia Putri? Usia Dewi. Nah, usia Dewi itu kan tadi kita misalkan X plus 14 sama dengan 3 kali usia Putri. Usia Putri kita misalkan X. Pada tahun berapa gitu kan? Ya. Nah, berarti kalau misalkan seperti ini kan tinggal kita hitung aja si X-nya. Ini ada X, ini 3X, pindah ruas aja ya. Berarti 3 kurangi 1 itu 2X sama dengan 14. Berarti X sama dengan 7. Nah, berarti ketika usianya si X 7, X-nya 7, maka usia si Dewi itu berapa nih? Si X ini dia usianya si Putri ya. Kalau dia 7, maka di sini Dewi 7 plus 24, betul kan? Kalau di sini dia 7 tahun, maka di sini 21 tahun, karena kan 7 tambah 14 21. Betul kan, dia 3 kalinya ya. Nah, sedangkan yang ditanyakan itu bukan X-nya, yang ditanyakan adalah tahun berapa usia Dewi 3 kali usia Putri. Berarti dia usianya akan 3 kali itu ketika si Putri ini dia usianya 7 tahun. Sedangkan si Putri itu lahirnya tahun 1998. Berarti 1998 ditambah ketika usianya 7 tahun. 1998 tambah 7 berapa? 2005. Gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 6. Jika 45 dikurangi A sama dengan 36 dan 22 pangkat 2 per 11 pangkat 2 sama dengan B, maka nilai dari AB min A plus B adalah. Nah, ini kita hitung dulu ya. Ini kalau ada soal kayak gini nih, 22 pangkat 2 dibagi 11 pangkat 2, ini kan dia pangkatnya sama. Kalau pangkatnya sama, ini berarti bisa kita hitung pecahannya ini. Berarti 22 per 11 pangkat 2 gini kan, sama aja kan, sama dengan B. 22 bagi 11 itu 2, berarti 2 pangkat 2 sama dengan B, berarti B sama dengan 4. Nah, berarti ketemu nih nilai B nya itu 4. Nah, kalau B nya 4, sekarang yang ditanyakan AB dikurangi A plus B, berarti kita butuh A. Nah, di sini 45 dikurangi A sama dengan 36. Nah, berarti A nya pindah ruas, A sama dengan 45 kurangi 36. Berarti A sama dengan 45 kurangi 36 itu 9. Nah, maka nilai dari AB dikurangi A plus B sama dengan, nah, AB A nya itu 9, B nya itu 4 dikurangi A plus B, A nya itu berapa tadi? A nya 9 tambah B nya 4. Dah, tinggal kita hitung aja. 9 kali 4 36 dikurangi 9 tambah 4 itu 13. Berarti 36 kurangi 13. 6 kurangi 3 itu 3, 3 kurangi 1 itu 2, berarti 23. Nomor 7, sebuah kawat panjangnya 2,5 meter akan dibuat kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Maka panjang sisa kawat adalah, nah di sini panjang kawat itu adalah 2,9 meter akan dibuat kubus dengan rusuk 8. Nah, kubus itu rusuknya ada berapa sih? Kubus kan dia kayak gini ya. Nah, rusuknya ada berapa? Rusuknya kita lihat alasnya ini kan dia rusuknya ada 4, 1, 2, 3, 4. Rusuk yang berdiri 4, 1, 2, 3, 4. Rusuk atas 4. Nah, berarti dia total rusuk pada kubus itu ada 12. Berarti kubus itu dia memiliki rusuk 14 ya. Nah, jadi kalau misalkan panjang rusuknya adalah 8 cm, maka kawat yang dibutuhkan untuk membuat rusuk itu berapa sih? Jadi kawat yang dibutuhkan untuk membuat rusuk itu adalah jumlah rusuknya ada 12 dikalikan sama panjang rusuknya 8. Kita kalikan aja nih, 12 dikali 8, 12 kali 8 16, 96 cm. Jadi untuk membuat kubus ini kita butuh kawat sepanjang 96 cm. Sedangkan kita memiliki kawat itu 2,9 meter ya. Jadi panjang total kawat itu adalah 2,9 meter. Nah, karena di sini satuannya senti, maka meter ini kita ubah ke senti. Meter, desimeter, sentimeter. Jadi loncatnya 2 berarti kan dikalikan 100 nih. Kalikan 100 berarti 290 cm.
meter. Yang ditanyakan adalah sisa kawat. Nah, kalau sisa kawat berarti panjang kawat 290 cm dikurangi kawat yang dibutuhkan untuk membuat si kubus, berarti dikurangi 96 cm. Nah, 290 dikurangi 90 dulu, kurang 90 kan 200 dikurangi 6 berarti 194 cm. Nah, karena di sini jawabannya itu dalam bentuk meter ya, berarti kita ubah dari cm ke meter. Cm ke meter itu dibagi 100 berarti 1,94 meter. Jawabannya yang B. Nomor 8, sebuah drum berisi minyak 2/5 bagian. Apalagi ke dalam drum dituangkan 2 liter minyak, maka drum itu menjadi setengah bagian. Kapasitas drum tersebut berapa? Nah, yang ditanyakan adalah kapasitas drum. Kan kita nggak tahu nih. Di sini dibilangnya cuma 2/5 bagian. Nah, kita misalkan nih, misal nih kapasitas drum itu adalah kapasitas drum ini kita misalkan sebagai P ya, kapasitasnya itu kita sebagai P lah ya. Sebuah drum berisi minyak 2/5 bagian, berarti drum isinya 2/5 bagian itu karena kapasitasnya P berarti 2/5 P ya, ditambah 2 liter, maka drum itu menjadi setengah bagian, berarti setengah P. Kapasitas drum itu berapa ya? Berarti 2/5 P ditambah 2 liter sama dengan setengah P. Nah, karena di sini sama-sama ada P, berarti yang ada P-nya kita jadikan satu ya, ke sana aja. Berarti setengah P dikurangi 2/5 P sama dengan 2 liter. Nah, ini kan dia disamakan penyebutnya nih per 10 bagi 25, 5 kali 1 5 P dikurangi 10 bagi 5 itu 2 kalikan 2 4 P, ini 2 liter. Nah, pindah ruas aja, ini 10 dikalikan 2 berarti 20 liter sama dengan 5 P dikurangi 4 P itu P. Nah, dimana P ini kan dia tadi kapasitas drum, berarti kapasitas drumnya yaitu 20 liter gitu. Oke, ke soal nomor 9. Ada 2 soal lagi ya. Seorang kakek mempunyai 150 buah jeruk dan mau dibagikan ke 3 orang cucunya, yaitu A sama B dan C. Yang diperoleh si A itu sama dengan 2/5 B dan yang diperoleh si C sama dengan 2/3 A. Berapakah yang diperoleh A gitu ya. Jadi di sini kakek itu memiliki 150 jeruk. Nah, 150 jeruk ini akan dibagikan ke 3 orang cucunya. Cucunya itu kan si A, si B plus si C. Berarti nanti jeruk yang dibagikan A, dibagikan B, dibagikan C, totalnya harus 150. Yang diperoleh A sama dengan 2/5 B. Dan yang diperoleh si C sama dengan 2/3 A. Berapakah yang diperoleh A? Karena yang ditanyakan ada berapa yang diperoleh A, maka ini nanti semuanya kita ubah ke A ya. Berarti 150 sama dengan A, tetap A, ditambah B, B-nya berapa? Kalau A itu 2/5 B, berarti B sama dengan, ini kan pindah ke sana, kalau pindah kan dibalik ya, berarti B sama dengan 5/2 A ya. Berarti B-nya ini kita ganti 5/2 A. Ditambah C, C-nya itu 2/3 A. Gitu. Udah, berarti tinggal kita samakan penyebutnya. Ini 2, ini 3, berarti penyebutnya itu 6 ya. Ini kan dia per 1 gitu ya. 6 bagi 1, 6 kalikan A, 6A plus 6 bagi 2 3, 3 kalikan 5, 15A plus 6 bagi 3 2 dikalikan 2 4A. Oke, sekarang tinggal pindah ke sana. Berarti 150 ini 6-nya bagi pindah ruas jadi kali ya, kali 6, jadi nggak usah kalikan dulu, biarin aja. Ini dijumlahin, 6 tambah 4 itu 10, 10 tambah 15 itu 25 Oke, tinggal kita kerjakan. Berarti A sama dengan, ini kan pindah ya, kali pindah jadi bagi, berarti 150 kali 6 dibagi 25. Nah, ini tinggal kita coret-coret aja nih. 150 dibagi 5, nah 100 bagi 25 aja 4, 50 bagi 25 itu 2, berarti 6. Berarti A sama dengan 6 kali 6 36 buah.
Ya, berarti jawabannya yang A. Soal nomor 10. Perbandingan uang Ani dan Ina adalah 3:5. Jumlah uang mereka adalah 400.000. Selisih uang keduanya adalah. Nah, kalau ada perbandingan seperti ini, kemudian di sini ada jumlahnya, maka untuk nyari selisih ya berarti perbandingannya ini kita cari selisihnya aja. Selisih uang keduanya, ini kan perbandingannya kan 3:5. Kalau yang ditanyakan si uang Ani kan 3 ya, perbandingannya ya, berarti uang Ani itu 3 dibagi totalnya ini dikalikan jumlahnya. Kalau yang ditanyakan adalah selisih, nah selisih berarti ya si perbandingan ini kita selisihkan, 3:5, selisihnya berarti 5 kurangi 3, karena yang ditanyakan selisih per totalnya itu 3+5 dikalikan sama 400.000. Nah, 5 kurangi 3 itu 2, per 8 dikalikan 400.000. Nah, kita coret-coret aja nih. 4 sama 4, 1. Berarti tinggal 100.000. Nah, oke, cukup sekian video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke media sosial kalian. Sampai ketemu lagi di soal-soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.